temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri ya. Semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Kecerdasan artifisial. Ya, materi kita adalah berpikir komputasional. Jadi seperti ini, berpikir komputasional. Apa saja yang kalian lihat dari gambar ini? Anak. Terus ada Kertas. berpikir komputasional? Belum. Ya. Siapa yang sudah memakai komputer, laptop? Sudah? Kapan? Pas ANBK. Apa lagi? Belajar. Pernah tidak? Pakai apa? Di laptop. Ada aplikasi? Pernahkah kalian mengerjakan soal carinya di komputer, di laptop? Aplikasi. AI. Nah, AI. Ada AI. Nah, ibu guru dengan kata AI. Itu AI itu apa? Apa itu AI? Apa? Robot. AI. Artifisial itu pelajaran kita sekarang. Coding kecerdasan artifisial. Ya. Nah, tetapi berpikir komputasional ini adalah kita berpikir seperti komputer. Nah, bagaimana sekarang berpikir secara komputer? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Bagaimana kita berpikir. Nah, sebelum kita ke materi, nah, coba lihat di sini ada apa ini? Bangun tidur. Nah, kita mau bangun tidur ada. Nah, kegiatan bangun tidur ini sehari-hari dengan tepat. Nah, ini pembelajaran kita ini nanti supaya kamu bisa memecahkan masalah yang kamu hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Ini perlu. Dua, setelah menerima studi kasus, peserta didik dapat menerapkan langkah pemecahan masalah secara sistematis sesuai dengan prosedur yang diajarkan. Nah, nanti kalau sudah di kegiatan pembelajaran kita, kalian akan berdiskusi
memberikan tugas membersihkan kelas. Oke, membersihkan kelas. Ini masalah besar kelas. Kalau diselesaikan sendiri bisa? Nah, bagaimana? Ini tugasnya untuk semuanya. Supaya cepat selesai pekerjaan membersihkan kelas ini, apa yang kita lakukan? Bergotong royong. Apakah harus selain bekerja sama, apalagi membagi tugas. Ada yang membersihkan lantai, ada lagi membersihkan kaca, membersihkan sapu lantai, ada yang memungut sampah, ada mengangkat sapu. Nah itu ya masalah besar, bisa dipecahkan. Ada lagi tadi yang tidak punya ballpoint. Tadi ya, apa di pikiran kalian tidak punya ballpoint? Apa yang akan kalian lakukan? Kalau tidak dapat, lupa membawa ballpoint dari rumah. Meminjam, apa lagi? Beli, apa lagi? Ada yang mengambil punya temannya? Tidak ada, itu bukan solusi ya. Nah, di saat kita lupa membawa ballpoint, yang terpikir di kepala kita bagaimana saya mendapatkan ballpoint, baik itu meminjam, baik itu membeli. Ada yang pernah berpikir siapa yang pernah membuat ballpoint? Ada orang yang dijawab. Sekarang saya tidak membawa ballpoint. Siapa sih yang membuat ballpoint? Pernah berpikir seperti itu? Tidak pernah. Itu berarti tidak penting, ya, tidak penting. Oke, lanjut. Siapa yang sudah menyiapkan tadi pas berangkat sekolah, menyiapkan perlengkapan sekolah? Hari ini hari apa? Nah, Baju tamu. pakai baju hitam putih. Jadwal pelajarannya? TK. Bahasa Inggris. IPAS. Otomatis apa yang kalian bawa, kalian siapkan? Buku matematika, buku bahasa Inggris, buku IPAS. Apakah kalian membawa buku yang lain? Tidak penting. Terus di hari Rabu berikutnya kalian akan membawa buku yang sama karena jadwalnya sama. Oke? Nah, dan tadi pada saat membuat jus jeruk, kalian ada langkah-langkahnya ya. Pertama, apa langkah-langkah tadi membuat jus jeruk? Menyiapkan dulu bahan-bahan. Nah, apa lagi? Alat, bahan, terus cara membuatnya, gitu ya. Nah, dari pernah kita lakukan sehari-hari. Ya, Holil ya? Nah, pernah kita lakukan sehari-hari. Nah, apa itu berpikir komputasional? Suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Berpikir komputasional itu ada 4 metode berpikir komputasional. Apa saja 4 metode berpikir komputasional? Di sini ada dekomposisi. Ya, dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contohnya tadi, membuat jus jeruk. Dalam membuat jus jeruk, dekomposisinya apa? Atau dalam tadi membersihkan kelas, dekomposisinya membagi tugas. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan jendela, ada yang menyapu di teras. Itu dekomposisi. Kalau dalam membuat jus jeruk, dekomposisinya apa? Menyiapkan bahan, menyiapkan alat, dan bagaimana cara membuat jus jeruk. Itu dekomposisi, yang membagi masalah yang rumit yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Paham ya dekomposisi? Membagi masalah yang besar rumit menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Selanjutnya, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola?
ketemunya dengan strawberry. Itu polanya sama cara membuatnya, cara polanya. Selanjutnya abstraksi. Nah, abstraksi adalah menghilangkan data yang tidak penting atau berlebihan yang berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Nah, ini sesuatu yang tidak penting tidak perlu dipikirkan. Seperti tadi, pada saat kamu lupa membawa ballpoint, apa yang dipikirkan? Bagaimana cara mendapat ballpoint? Bagaimana cara mendapatkan ballpoint? Ya, dibeli. Apa lagi? Nah, pernahkah kalian berpikir siapa yang membuat ballpoint? Nah, itu yang tidak perlu dipikirkan. Ya, yang dipikirkan adalah solusi bagaimana saya bisa mendapatkan ballpoint. Paham ya? Itu abstraksi, menghilangkan sesuatu yang tidak penting. Itu ya, abstraksi. Selanjutnya metode yang keempat adalah algoritma. Nah, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di dalam membuat jus jeruk tadi, apa saja langkah-langkahnya? Pertama, mencari bahan. Apa lagi? Nah, bahan-bahan bisa nanti es batu. Apa lagi? Alatnya dan nah, nanti langkah-langkah dulu siapkan bahan. Terus setelah bahan tersiap, apa yang dilakukan? Jeruk diapakan? Terus diapakan lagi? Cuci dulu atau dipotong dulu? Jangan salah, nanti kalau kita salah langkah, nanti hasilnya berbeda. Ya, beda nanti. Jadi, nah di algoritma ini menyusun langkah-langkah itu harus secara sistematis. Soalnya nanti kalau kita membuat algoritma, nanti kalau langkahnya berbeda dengan cara membuat, nanti hasilnya akan berbeda. Oke? Paham? Paham. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Nah, di sini ibu guru punya kasus. Ibu guru mau membuat nasi goreng. Oke? Nasi goreng. Dan ibu guru ingin mengetes sebagaimana pemahaman kalian bisa membedakan mana dekomposisi, mana pengenalan pola, mana abstraksi dan algoritma. Kalau sudah paham, nah di sini ibu guru punya kartu. Di sini ada 4 yang termasuk 4 metode itu. Nanti di sini kalian akan menentukan mana yang termasuk 4 metode itu. Dan nanti ibu guru akan suruh maju ke depan perwakilan per kelompok, dibacakan mana yang termasuk dekomposisi, algoritma, pengenalan pola dan abstraksi. Ya, nah dipecahkan mana algoritma, mana. Nah, oke, dipilih. Oke, dipilih. Ayo. Mana dia kelompok 1 dekomposisi? Mana dipilih dekomposisi? Fokus utama nasi goreng. Apakah benar ini dekomposisi? Kelompok lain? Ada yang jawabannya sama? Ini dekomposisi atau tidak? Fokus kepada pembuatan nasi goreng. Ayo, siapa yang bisa dekomposisi? Mana dia? Yang termasuk dekomposisi? Oke? Dekomposisi. Ayo, mana dekomposisi?
dengan cara cukup di Nah, ini atraksi yang tidak penting, goreng tidak dimasukkan. Seperti tadi cara membuat nasi goreng spesial dan biasa itu sama langkah-langkahnya ya, pola-polanya sama, tetapi di toppingnya yang berbeda, mana spesial sama biasa. Oke? Selanjutnya algoritma. Oke, ada jawabannya yang berbeda? Sama? Nah, algoritma adalah menulis langkah-langkah dalam membuat nasi goreng. Oke? Ini sudah paham? Sudah. Dekomposisi sudah paham? Tadi salah ya? Dekomposisi. Nah, Ibu harapkan nasisnya dibaca, Alek. Dina sedang lapar dan ingin membuat mie instan di rumah. Nah, Dina di sini mau buat nasi mie goreng. Oke? Nah, 7. menggunakan 4 metode berpikir komputasional. Oke? Nah, dijawab dibagi-bagi ya, mana yang dekomposisi, mana abstraksi, pengenalan pola. Nah, nanti dijawab ya. Yang mana yang ya? Mana? Dekomposisi? Kalau masak menyajikan. Udah? Kalau ini membantunya. Ayo, sudah? Nah, ini kelompok 2, dekomposisi. Maju dekomposisi dibaca. Oke. Dengarkan kelompok 2. Mau bacakan dekomposisi. Iya. Menyiapkan bahan, alat, dan cara memasak. Itu dekomposisi. Memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Kelompok ini pengenalan polanya bagaimana? Pengenalnya, minyak kita tidak tiriskan, ya? Nah, itu polanya. Cuma bedanya itu oke. Algoritma. Nah, itulah algoritma ya. Kalau sudah disajikan berarti langkah-langkah berpikir komputasional itu sudah selesai di algoritma.
Algoritma menyusun langkah-langkah. Pada saat apa tadi? Nah, dekomposisi. Apa yang tidak kamu senangi? Tidak kamu senangi dari pembelajaran ini? Nah, tidak ada, senang saja ya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan kita di pelajaran berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ingat, 4 pilar berpikir komputasional. Apa saja? Dekomposisi, penalaran, abstraksi, dan algoritma. Itu ya. 4 pilar atau 4 metode berpikir komputasional. Oke? Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari